Jumlah kasus harian COVID-19 di Indonesia terus mengalami peningkatan. Hingga saat ini keseluruhan kasus COVID-19 di Indonesia mencapai 4.301.193 kasus. Angka kesembuhannya mencapai 4.127.662 dan kasus kematian bertambah 7 sehingga total kasus kematian menjadi 144.254. Mengingat tren kenaikan kasus ini, Indonesia diprediksi mengalami gelombang ketiga COVID-19 akibat varian Omikron sekitar bulan Februari hingga Maret 2022 mendatang. Hal itu pun sempat disinggung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan beberapa waktu lalu. Epidemiologi dari Griffith University, Diki Budiman menjelaskan bahwa saat ini Indonesia sulit untuk menghindari gelombang ketiga COVID-19. Terlebih di tengah melonjaknya varian B.1.1.529 atau Omikron. Ancaman gelombang ketiga ini bisa saja hampir serupa atau bahkan sama dengan gelombang infeksi varian Delta. Jika dilihat dari kombinasi antara analisa kompetensi, teknologi, pengalaman, dan intuisi, menunjukkan potensi negara-negara di dunia termasuk Indonesia mengalami gelombang ketiga sangat tinggi. Ini baru fase awal belum puncak atau gelombang ketiga. Apalagi ini terkait Omikron yang luar biasa, jumlah infeksinya bisa jauh lebih banyak daripada Delta, setidaknya 3 atau 4 kali lebih banyak. Di sisi lain, dia juga mengatakan bahwa Indonesia masih memiliki keterbatasan terkait dengan 3T, yaitu testing, tracing, dan treatment, sehingga temuan kasus yang ada tidak mencerminkan keseluruhan kasus yang ada di masyarakat. Diki pun memproyeksikan puncak gelombang ketiga COVID-19 akan terjadi di pertengahan bulan Februari dan cenderung berpusat di wilayah Jawa dan Bali. Kasus harian COVID-19 akibat puncak gelombang ketiga, kata Diki, kemungkinan sama seperti gelombang infeksi varian Delta, yakni mencapai 500.000 kasus per hari. Namun, mengingat kapasitas pemeriksaan yang masih terbatas, maka capaian angka tersebut bisa saja tidak terjadi. Saat ini, selain kelompok lansia dan pemilik komorbid atau penyakit penyerta yang harus mewaspadai penularan virus corona, kelompok usia anak pun dinilai sangat beresiko terkena dampak dari COVID-19. Diki berkata bahwa mitigasi dari ancaman gelombang infeksi ketiga itu harus dipersiapkan dari sekarang, termasuk kebutuhan obat-obatan untuk pasien COVID-19. Menurutnya saat ini komunikasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dinilai sudah cukup baik, maka upaya mitigasi yang dapat dilakukan untuk menekan kenaikan kasus selama puncak gelombang COVID-19 adalah memastikan berkurangnya beban fasilitas kesehatan dengan penguatan isolasi atau karantina mandiri.